Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibdi Amarullah. Saya dari kelas J dengan NIM 2203010402. Video ini saya buat untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah praktikum jaringan komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang sudah saya buat beberapa hari sebelumnya. Jadi saya disuruh untuk membuat sebuah topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer yang terdiri dari 10 network dengan masing-masing network memiliki 10 host. Jadi setiap jaringan itu harus ada 10 device yang terhubung ke jaringan tersebut. Terus pastikan bahwa setiap host memiliki alamat IP yang berbeda. Nah, di sini ada ketentuannya. Jadi yang NIM belakangnya ganjil itu membuat IP kelas B, dan yang NIM belakangnya genap menggunakan IP kelas C. Karena NIM saya itu genap 0402, jadi di sini saya akan menggunakan IP kelas C. Sebentar, saya kasih lihat dulu IP-nya. Nah, ini projectnya. Kita lihat IP-nya satu aja dari sini ya. Nah, ini saya pakai IP kelas C 192. Biasanya IP kelas C itu dimulai dari 192. Kalau di bawah 192 itu biasanya IP kelas B atau IP kelas A. Terus bisa dilihat juga di sini subnet masknya udah pasti 255.255.255. Kalau IP kelas B itu 255.255.0.0 biasanya. Terus soal nomor 3, konfigurasikan routing statik dalam router dan salah satu router di jaringan default gateway untuk semua host. Pastikan host dapat mengakses internet melalui router tersebut. Sekarang kita lihat di sini. Nah, ini default gateway pakai ya, semuanya pada pakai default gateway. Ini ada default gateway-nya. Terus coba yang lain, ini juga ada. Jadi semuanya saya pakai default gateway. Default gateway-nya itu dari router yang ini, pas Ethernet 00. Nah, ini alamat IP-nya yang mana dipakai sebagai default gateway dari host-host yang pada nyambung ke jaringan yang ini. Balik lagi ke soal, kita lihat nomor 4. Buatkan web server Unper yang menampilkan identitas diri yang terdiri dari NIM, nama, dan kelas. Oke, jadi saya akan kasih lihat webnya. Ini ya, ini web servernya. Nah, ini perintah kode HTML-nya. Jadi nanti ketika webnya dimuat itu akan memunculkan tulisan ini. Sekarang coba kita akses. Oh iya, saya lupa. Ini by the way udah diatur DNS-nya sama saya. Jadi bisa diakses menggunakan nama kayak gini, unper.com. Soalnya biasanya kalau DNS-nya belum diatur itu, untuk mengakses si web yang ini, untuk memunculkan tampilan kayak gini, biasanya hostnya itu harus manggil menggunakan alamat IP dari si servernya. Di sini alamat IP-nya 192.168.50.2. Jadi kalau misalkan mau menampilkan web dari si server Unper ini, itu pakainya alamat IP. Kalau DNS-nya nggak diatur. Kalau DNS-nya udah diatur, itu bisa pakai nama yang tadi, yang unper.com. Untuk contoh, jadi kan di sini saya ada dua jaringan ya. Ada yang DHCP,
Ini DHCP nih. Terus ada yang statik. Ini yang statik. Nah, kalau yang DHCP itu DNS-nya udah saya atur. Bisa dilihat di sini DNS server 192.168.50.2, yang mana ini itu merupakan alamat IP dari server Unper yang ini. Jadi kalau udah diatur kayak gini, si host yang ini itu bisa mengakses halaman web dari server Unper dengan cara yang tadi kita ketik namanya unper.com, enter, nah muncul. Kalau misalkan kita coba menampilkan halaman webnya dengan cara seperti barusan di host yang DNS-nya belum diatur kayak gini, jadi DNS-nya kosong kayak gini ya, itu nggak bakalan muncul. Bentar saya kasih lihat. Unper.com nggak ada, kosong. Jadi kalau belum diatur itu biasanya manggilnya langsung pakai alamat IP dari si web servernya. Tadi alamat IP-nya itu 50.2 ya. Sekarang coba kita panggil 192.168.50.2. Go. Nggak ada. Oh, ada. Kirain bakal nggak ada. Nah, jadi seperti itu. Kalau DNS yang belum diatur, bukan manggil, tapi menampilkan webnya itu pakai alamat IP dari web server tersebut. Kalau udah diatur itu bisa dipanggil pakai namanya yang tadi udah kita atur, yaitu unper.com. Lanjut ke soal berikutnya. Implementasikan layanan DHCP di salah satu jaringan. Tadi udah saya kasih lihat. DHCP itu jaringan yang ini, yang 40.1 itu DHCP. Nah, ini server DHCP-nya. Jadi server DHCP itu adalah server yang bertugas untuk memberikan pengalamatan secara otomatis kepada tiap-tiap host yang terhubung. Jadi nanti si server ini itu bakalan ngasih alamat IP otomatis ke host-host yang ini. Nah, ini DHCP. Ini otomatis ya. Enggak saya atur manual kayak statik gitu. Nah, biasanya untuk mengaktifkan layanan DHCP ini kita tinggal masuk ke desktop, terus kita atur dulu nih. Kita atur dulu alamat IP dari si server DHCP-nya. Nanti kalau udah kita atur, jangan lupa kita nyalain layanan DHCP-nya di sini. Ini servisnya tadinya itu off. Jadi kalau mau dinyalain ya pindahin ke on. Terus default gateway-nya isi. Nah, ini si default gateway-nya itu dari router yang ini. Dari router yang ini jaringan 0/0. Nah, kan benar. Balik lagi ke server. Terus start IP address. Nah, start IP address ini jadi kayak apa ya? Kita itu mau pengalamatan IP otomatisnya dimulai dari IP address berapa gitu. Di sini saya kasihnya 0. Terus subnet masknya udah diatur ya, ini subnet mask kelas C. Maximum number of user, jadi jumlah maksimal pengguna server DHCP-nya mau berapa, itu bisa diatur juga. Nanti pokoknya kalau udah diatur semua ini tinggal add aja, karena nanti di sini kosong. Ada apa save ya? Pokoknya kalau nggak add save deh. Terus ke soal yang berikutnya. Buat salah satu jaringan terhubung secara wireless. Oke. Yang ini DHCP, yang ini yang wireless. Untuk yang wireless saya pakai device laptop. Sebenarnya bisa juga pakai device smartphone kayak gini. Cuman saya lebih milih buat pakai laptop aja. Nah,
Jadi si device wireless ini terhubung melalui access point yang terhubung ke switch terus terhubung ke router jaringan. Terus apa lagi ya? Udah deh kayaknya. Ntar dulu kita lihat dulu IP-nya. Nah ini IP-nya sesuai sama yang di jaringan ya. Ini kan jaringan 100, IP-nya juga 100. Udah cukup. Soal berikutnya, tes jaringan dengan mengirim pesan pada setiap host. Nah jadi sekarang kita akan mencoba mengetes apakah si jaringan yang ini misalnya itu sudah terhubung dengan jaringan yang lain, misalnya jaringan yang ini. Kita coba tes dengan cara mengirim pesan. Pencet P, di situ kirim. Nah ini biasanya untuk percobaan pertama kali sama kedua kali itu gagal dulu. Nanti baru bisa sukses kekirim pesannya. Sekarang kita coba lihat ya, ini percobaan pertama. Ini harusnya gagal sih. Oh langsung sukses, berarti bagus. Sekarang kita coba deh ke jaringan ke host yang lain. Misalnya host yang ini ke sini. Nah kan fail. Kalau udah fail gitu kita coba kirim lagi aja terus, pokoknya spam aja terus sampai sukses. Nah ini udah sukses, artinya udah berhasil ya. Jadi kalau dikirim lagi juga ke sini bakalan sukses. Sukses. Nah ini kan barusan ngirim pesannya dari router yang ini, dari jaringan ini ke jaringan yang ini, jaringan 10, jaringan 2. Jadi kalau dilihat mereka ini masih apa ya dibilangnya, jadi kayak masih dekat lah gitu, masih satu blok gitu. Soalnya pada nyambung ke switch yang sama, itu switch yang ini. Sekarang saya mau coba buat ngetes ngirim pesan dari apa ya, dari jaringan yang nyambung ke switch yang ini ke jaringan-jaringan yang nyambung ke switch yang ini. Caranya masih sama kayak barusan, cuman dia beda host aja. Dari host ini ke sini coba fail, kita coba kirim lagi, sukses. Coba kirim lagi, sukses. Terus kita coba ya pakai yang wireless ngirimnya. Jadi yang wireless kita kirim ke sini nih, ke yang jauh. Waduh, in progressnya lama banget, fail. Kita coba kirim lagi. Pokoknya kalau fail itu kirim aja terus. Masih fail. Udah sukses. Kalau udah sukses berarti ya udah berhasil. Jaringannya udah pada nyambung semua ya. Ntar dulu, by the way, ini jaringan wireless saya kok 9 ya. Device wireless saya kok cuma 9. Saya kasih satu lagi. Kenapa belum nyambung-nyambung? Udah biarin aja. Terus kita lihat soal selanjutnya. Tes jaringan dengan mengakses web server yang dibuat. Tadi udah saya kasih lihat cara mengaksesnya juga, ada 2 cara. Karena kebetulan juga ada 2 tipe jaringan, ada yang DHCP, ada yang statik. Terus
apa lagi? Udah selesai. Udah sih itu aja kayaknya. Sepertinya untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan penjelasan dari saya dapat dipahami dengan baik. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan, baik itu dari penyampaian saya, bisa aja dari tata bahasa saya, atau pun dari project yang saya buat mungkin ada kekurangan. Saya mohon maaf. Saya Hibdi Amarullah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.